Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi bagi ibu dosen dan teman-temanku sekalian. Di sini saya akan memaparkan review mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alwi Ageng Perbawa dari kelas Manajemen Pemasaran B 2017, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian sistem. Sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dan susunan prosedur yang saling berhubungan, yang melaksanakan tugas dan mempermudah kegiatan organisasi atau institusi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan maksud memberikan informasi yang bersifat internal dan eksternal kepada manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Siapa yang tidak membutuhkan manajemen? Bahkan, organisasi terkecil seperti rumah tangga pun membutuhkan sistem manajemen yang tepat. Kalau tidak, akan sulit memperoleh suasana rumah tangga yang teratur dan terkontrol dengan baik. Tentu saja, hal ini menjadi lebih penting dalam organisasi yang lebih kompleks dengan fungsi dan tugas dari masing-masing departemen yang berbeda. Tujuan mempelajari sistem informasi manajemen. Nilai dari informasi sangatlah berharga, oleh karena itu harus dikelola dengan baik. Sebagai seorang wirausaha, staf manajemen, atau terlebih sebagai manajer, harus dapat menghargai dan mampu mengelola informasi bagi kemajuan perusahaannya. Jika ditanya seberapa penting bagi mahasiswa mempelajari sistem informasi manajemen, maka dapat dijawab dengan pasti bahwa mahasiswa sangat penting mempelajari sistem informasi manajemen. Tujuan dari pentingnya memahami sistem informasi manajemen adalah untuk manajerial dan implikasi teknologi komputer terhadap proses manajemen. Karena ketika mahasiswa sudah menyelesaikan proses akademisnya, mereka akan terjun di dunia kerja. Dalam dunia kerja tersebut, mereka akan merasakan betapa bermanfaatnya belajar sistem informasi manajemen yang mereka pelajari di bangku perkuliahan. Perkembangan zaman yang semakin modern atau lebih dikenal dengan era globalisasi ini sangat menuntut akses informasi yang tepat, cepat, serta akurat tentunya. Apalagi jika seorang mahasiswa tidak dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai terhadap sistem informasi, maka akan sangat tertinggal dan tergilas oleh kemajuan teknologi yang senantiasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dan tentunya mereka yang lebih memahami akan jauh berada di depan. Dengan mempelajari dan memahami sistem informasi manajemen, mahasiswa dapat mengenal dan mengidentifikasi masalah sistem informasi, mengenal pemrosesan data, serta yang tak kalah penting adalah memberikan pemahaman terhadap para mahasiswa tentang bagaimana memanfaatkan sistem informasi sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan manajemen. Bagaimana sistem informasi manajemen membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif. Jadi, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan di mana keunggulannya dipergunakan untuk berkompetisi dan bersaing dengan perusahaan lainnya untuk meningkatkan value perusahaan baik dalam hal peningkatan laba maupun citra perusahaan. Contoh, perusahaan-perusahaan telekomunikasi berusaha untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya dengan cara berkompetisi sesuai dengan keunggulan yang dimilikinya.
Dalam mencapai keunggulan kompetitif, perusahaan harus menghadapi tantangan, bahkan tekanan-tekanan internal dan eksternal perusahaan. Salah satu pendekatannya adalah bagaimana mengefektifkan potensi sumber daya yang ada, bisa melalui peningkatan kualitas produk dan layanan kepada pelanggan, maupun melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Strategi bersaing merupakan upaya mencari posisi bersaing yang menguntungkan dalam suatu industri. Strategi bersaing bertujuan membina posisi yang menguntungkan dan kuat dalam melawan kekuatan yang menentukan persaingan dalam industri. 5 strategi kompetensi dasar dalam bersaing, yaitu: pertama, ada strategi kepemimpinan biaya. Kedua, strategi diferensiasi. Ketiga, strategi inovasi. Keempat, strategi pertumbuhan. Kelima, strategi aliansi. Bagaimana peran etika dalam persaingan bisnis? Beberapa perusahaan pasti mempunyai etika dalam bisnis. Peran etika dalam persaingan bisnis bertujuan untuk menghimbau pelaku bisnis agar menjalankan bisnisnya secara baik dan etis. Etika merupakan dimensi yang sangat penting yang harus selalu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan bisnis. Peran etika dalam kegiatan bisnis atau persaingan bisnis antara lain yaitu: etika harus menjadi pedoman dalam kegiatan berbisnis, di mana tindakan yang tepat, benar, dan dibolehkan dilakukan dalam bisnis yang diharapkan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Etika berperan sebagai penghubung pelaku bisnis. Etika juga berperan sebagai syarat utama untuk kelanggengan atau konsistensi perusahaan. Apakah etika bisnis dapat membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif? Menurut saya, dapat membantu karena etika bisnis merupakan aspek penting dalam membangun hubungan bisnis dengan pihak lain. Sukses atau gagalnya suatu bisnis sangat ditentukan oleh etika bisnis perusahaan. Etika bisnis dapat membangun citra positif serta dalam jangka panjang dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Contoh etika bisnis dalam perusahaan: etika bisnis dalam kerjasama atau membangun hubungan bisnis dengan pihak lain. Contoh, Gojek dan Bluebird menjalin kerjasama sejak 1 Februari 2017. Kerjasama tersebut merupakan bentuk win-win solution antar kedua belah pihak di tengah penetrasi taksi online yang begitu cepat. Arti win-win solution di sini adalah negosiasi antara dua pihak yang akan mendapatkan keuntungan sama banyaknya. Di mana letak keunggulan kompetitif dari aplikasi yang sedang dikembangkan? Keunggulan dari aplikasi ini yaitu membuat bengkel-bengkel yang kurang terkenal atau non-resmi menjadi dikenal karena adanya aplikasi Motocare. Peran aplikasi Motocare di sini secara tidak langsung adalah mempromosikan bengkel-bengkel yang kurang terkenal. Bengkel di aplikasi Motocare mempunyai harga yang murah, tetapi kualitas mengikuti standarisasi. Dengan harga yang murah, tetapi kualitas bengkel standar pada umumnya, atau seperti bengkel resmi. Bagaimana monetisasi aplikasi? Monetisasi aplikasi Motocare diperoleh dari setiap transaksi oleh kedua pihak, pemilik bengkel dan pengguna aplikasi. Motocare mengambil penghasilan beberapa persen dari setiap transaksi. Contoh, ada transaksi sebesar 500.000 yang dibayarkan pengguna aplikasi ke bengkel. Misal, Motocare mengambil keuntungan sebesar 5% dari 500.000. 5% dari 500.000 yaitu 25.000. Jadi, Motocare memperoleh keuntungan sebesar 25.000 dari transaksi tersebut. Apa dampak sosial yang diharapkan dari aplikasi yang sedang dikembangkan?
Motoker berusaha memberdayakan bengkel-bengkel non-resmi sehingga bengkel tersebut memiliki daya saing, memberikan pilihan yang murah namun tetap memiliki kualitas kepada masyarakat Indonesia, dan menguatkan ikatan komunitas dengan menjadi wadah bertemunya para pecinta kendaraan bermotor. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon dimaafkan apabila terdapat kesalahan dalam presentasi.